Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anakku? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Pada video pertemuan ketiga ini, untuk materi matematika peminatan kelas 11 akan kami sajikan untuk materi tentang kompetensi dasar persamaan trigonometri bentuk kuadrat. Oke anak-anakku, di sini kita akan membahas tentang persamaan trigonometri bentuk kuadrat. Pada pembelajaran video ini adalah setelah mempelajari materi ini, diharapkan kamu dapat menentukan himpunan penyelesaian persamaan trigonometri yang berbentuk ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0, di mana a-nya tidak boleh sama dengan 0. Kemudian uraian materinya yaitu kalian disajikan nanti sebuah persamaan trigonometri dalam bentuk persamaan kuadrat, atau soal itu mengharuskan kita untuk mengubahnya menjadi persamaan kuadrat, sehingga penyelesaiannya bisa kita peroleh dengan menggunakan aturan persamaan kuadrat. Oleh karena itu, saya ingatkan kembali tentang penyelesaian dari persamaan kuadrat, yaitu sebagai apersepsi. Saya ulas kembali tentang cara memfaktorkan persamaan kuadrat. Yang pertama, jika ada persamaan kuadrat ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0, di mana a-nya tidak sama dengan 0 dan a itu sama dengan 1. Maka untuk mencari faktor ini diubah menjadi x kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Perhatikan yang ini. Tugasmu sekarang mencari dua buah bilangan. Bilangan yang pertama, bilangan yang kedua. Bilangan itu, jika bilangan pertama ini bilangan kedua dikalikan, bukan tanda X, ini artinya dikalikan, jadi bilangan yang ini dikalikan dengan bilangan yang ini menghasilkan C. C itu ini. Jadi kalau ini dikalikan dengan ini menghasilkan bilangan C. Kemudian tanpa mengganti, jangan diganti angkanya. Tapi bukan 1 dan 2, bukan. Jadi bilangan ke-1 dan bilangan ke-2 jika dijumlahkan menghasilkan B. B-nya itu mana? Ini. B-nya. Jadi kalau kalian memfaktorkan persamaan kuadrat x kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0, langkahnya seperti ini. Oke, sekarang persamaan kuadrat bentuk yang kedua. Jika ada persamaan kuadrat ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0, di mana a-nya tidak sama dengan 0 dan a-nya lebih dari 1. Jadi bukan 1 lebih dari 1, boleh 2, boleh 3, boleh 4, dan seterusnya. Maka berubah persamaan kuadrat ini diubah menjadi bentuk seperti ini. Bentuk seperti ini. Nah, angkanya gimana Pak? Belum dicari. Ini M dan N belum tahu. Sedangkan A ini sudah tahu, yaitu dari besaran persamaan kuadrat ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Dengan mencari berapa besarnya huruf M dan berapa besarnya huruf N, jika dikalikan M
dikali N itu hasilnya adalah perkalian antara koefisien A dengan konstanta C. Jadi ini dengan ini dikalikan, itu hasilnya adalah perkalian dari M dikali N. Kemudian yang kedua, M ditambah N menghasilkan B. Menghasilkan ini B. Itu sekelumit cara memfaktorkan persamaan kuadrat. Yang berikutnya anakku, kita kembali ke persamaan trigonometri bentuk kuadrat. Persamaan trigonometri berbentuk persamaan kuadrat. Kamu diingatkan kembali tentang identitas trigonometri. Yang pertama, identitas trigonometri yaitu sinus kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu sama dengan 1. Dan juga turunannya. Jadi maksudnya yang pertama, sinus kuadrat X itu sama dengan 1 min kosinus kuadrat X. Oke. Turunan yang kedua yaitu cos kuadrat X itu sama dengan 1 dikurangi sinus kuadrat X. Jadi turunan dari identitas trigonometri itu seperti ini. Kemudian yang kedua adalah 1 ditambah tangen kuadrat X sama dengan sekant kuadrat X. Ini harus kamu ingat kembali. Kemudian yang penting lagi yang tidak boleh kamu lupakan yaitu mengenai rentang nilai untuk sinus dan kosinus. Besarannya yaitu antara negatif 1 dengan 1. Jadi misalnya di sini negatif 2 nggak kepake, tidak memenuhi syarat. Oh misalnya di sini negatif 3 tidak memenuhi, tapi kalau negatif setengah memenuhi, 0 memenuhi. Pokoknya kurang dari 1, lebih dari sama dengan negatif 1 itu memenuhi fungsi sinus alfa. Demikian juga untuk fungsi kosinus alfa. Oke, bisa dipahami tentang rentang nilai dari fungsi sinus dan kosinus. Mari saya lanjutkan. Yang berikutnya kita lihat contoh soal 1. Pada contoh soal 1, tentukan himpunan penyelesaian dari ini. Dari cos kuadrat X min cos X min 2 sama dengan 0. Untuk ini ada batasannya. Untuk X lebih dari sama dengan 0, X kurang dari sama dengan 360 derajat. Maka alternatif penyelesaiannya yaitu dengan cara memisalkan P sama dengan cos X. Sehingga fungsi dari cos kuadrat X min cos X min 2 sama dengan 0, cos X-nya diganti P. Karena ini bentuk kuadrat maka menjadi P kuadrat. Ini loh dimisalkan. Sedangkan sini ini cos X berarti hanya P, 2-nya tetap. Sehingga muncul persamaan kuadrat baru. Di sini yaitu persamaan kuadratnya adalah P kuadrat min P min 2 sama dengan 0. Lalu bagaimana cara memfaktorkan ini? Ingat, tadi sudah saya jelaskan tentang persamaan kuadrat yaitu AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, di mana A-nya tidak boleh sama dengan 0 dan A-nya 1. Ini kan A-nya 1. Maka penyelesaiannya kamu cari dua bilangan. Bilangan ini kalau dikalikan menghasilkan C, berarti kalau di sini menghasilkan negatif 2. Jika dijumlahkan menghasilkan
negatif 1, yaitu B. B di sini kan ini menjadi A P kuadrat min B P min 2 sama dengan 0. Kalau ini kita samakan dengan ini, kan jadi kelihatan nilai A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Nah, sekarang kalian disuruh mencari jika dikalikan negatif 2, jika dijumlah negatif 1, bilangan berapa itu? Bilangan negatif 2 dan 1. Negatif kali positif hasilnya negatif, 2 kali 1 hasilnya 2. Utang 2 dibayar 1, masih punya hutang 1. Sehingga angka yang pertama adalah negatif 2, angka yang kedua ini adalah positif 1. Sehingga faktor dari P kuadrat min P min 2 sama dengan 0 adalah ini adalah P min 2 dikali P plus 1. Cara mencarinya dari sini. Sehingga berlaku P min 2 sama dengan 0, maka P-nya sama dengan 2. P ditambah 1 sama dengan 0, maka P-nya negatif 1. Cara mengingatnya gampang. Kalau di sini positif, kalau di sini negatif, di sini positif. Di sini positif, maka di sini negatif. Itu kata kuncinya. Sehingga kalau kita teruskan, tadi kita memisalkan P sama dengan cos X. Maka P di sini adalah cos X. Cos X sama dengan 2 yang pertama. Cos X sama dengan 2 tidak memenuhi. Kenapa? Karena nilai dari cos alfa itu antara negatif 1 sampai dengan 1. Lebih dari 1 itu tidak memenuhi. Nah, sekarang P yang kedua. Kita ambil P yang kedua. Berapa P yang kedua? Yaitu cos X sama dengan negatif 1. Karena P-nya ini kan cos X. Perhatikan P cos X. Sehingga cos X sama dengan negatif 1. Kalau diuraikan di sini memenuhi karena lebih dari atau sama dengan 1. Lalu kita cari menggunakan rumus persamaan trigonometri, yaitu cos X sama dengan negatif 1, X sama dengan 180 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Sehingga diperoleh nilai X-nya adalah 180 derajat. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 180 derajat. Paham? Oke, kalau paham, Pak Kirno lanjutkan. Kita lanjutkan dengan contoh yang kedua. Pada contoh yang kedua, di situ tertulis fungsi 2 dikurangi dari 2 cos kuadrat X sama dengan sin X. Oh, maaf. 2 dikurangi 2 cos kuadrat alfa sama dengan sin alfa, di mana alfa itu lebih dari atau sama dengan 0 kurang dari sama dengan 360 derajat. Alternatif penyelesaiannya, maka fungsi ini ditulis ulang, 2 min 2 cos kuadrat alfa sama dengan sin alfa. Cos kuadrat alfa ini angka 2-nya ini dikeluarkan, sehingga 2 kali 1 2, 2 kali cos kuadrat alfa adalah 2 cos kuadrat alfa sama dengan sin alfa. Lalu ingat identitas trigonometri yang menyatakan sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Maka sin kuadrat X sama dengan 1 min cos kuadrat X. Nah, inilah yang akan digunakan ke sini.
Nilai dari 1 min cos kuadrat alfa itu sama dengan sin kuadrat alfa. Ini angka 2-nya dari mana Pak? Ini tetap dari yang depan. Yang belakang sama dengan sin alfa masih tetap. Berikutnya 2 sin kuadrat alfa dari ruas kanan dipindah ke ruas kiri dari plus menjadi min. Karena ditinggal maka di sini jadi 0. Setelah ini ada pernyataan seperti ini, perhatikan. Lalu dilakukan pemfaktoran. Unsur yang sama apa? Sin alfa. Berarti jadinya sin alfa dikali 2 sin alfa, karena ini kuadrat, dikurangi sin alfa dikali 1. Oke, maka pernyataannya sin alfa sama dengan 0. Ini yang depan, yang belakang adalah 2 sin alfa sama dengan 1. Jadi ini ditulis dulu, 2 sin, maaf nih karena tulisannya pakai kursor, sin alfa sama dikurangi 1 sama dengan 0. Maka 2 sin alfa ini sama dengan, ini pindah ruas dari min menjadi plus, maka sin alfa sama dengan 1 dibagi 2. Jadi nilai dari sin alfa sama dengan setengah, perolehannya seperti ini. Sehingga di sini muncul 2 penyelesaian. Yang pertama sin alfa sama dengan 0. Ambil sin alfa sama dengan 0. Maka dengan memasukkan ke dalam rumus persamaan trigonometri, alfa sama dengan 0 derajat ditambah k kali 360 derajat. Untuk k sama dengan 0, maka alfa 1 diperoleh sama dengan 0. Jika k-nya 1 kali 360 hasilnya 360. Sekarang untuk alfa sama dengan rumus yang kedua, alfa sama dengan 180 derajat ditambah k kali 360. Jika k-nya 0, maka alfanya 180. Maka sudut yang memenuhi di bagian atas sendiri sudah ada 3, 0 derajat, 180 derajat, dan 360 derajat. Sekarang mari kita selesaikan soal yang B ini. Yang B, sinus setengah alfa, kalau kita lihat pada kuadran 1, maka alfa sama dengan 30 derajat ditambah k kali 360 derajat. Jika k-nya 0, maka diperoleh 30 derajat. Sekarang pada kuadran 2. Pada kuadran 2 berlaku alfa sama dengan 180 derajat min 30 dari tadi ini, ditambah k kali 360. Maka alfa sama dengan 180 kurangi 30 ketemu 150 derajat. Jika k-nya 0, maka alfanya sama dengan 150 derajat. Nah, sekarang sudut-sudut yang memenuhi berapa? Diurutkan dari yang terkecil. Oke, saya beri tanda biar beda. 0. Terus 30. Maka di sini 0. 30. Setelah itu paling kecil lagi 150. 180. Di sini terakhir 360 derajat. Jadi himpunan penyelesaian dari persamaan di atas adalah 0 derajat, 30 derajat, 150 derajat, 180 derajat, 360 derajat. Paham anak-anakku? Oke, kalau paham, mari kita lanjutkan dengan latihan soalnya. Latihan soalnya ini ada 4. Yang pertama ini yaitu
2 sin kuadrat 2x min 7 sin 2x ditambah 3 sama dengan 0 untuk x lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 2pi. Ingat, pi itu besarnya adalah 180 derajat. Oke. Yang kedua yaitu 4 cos kuadrat x min 4 cos x min 3 sama dengan 0 untuk x-nya, ingat ini batasnya. Jadi dari negatif 180 derajat sampai dengan 180 derajat. Untuk soal yang nomor 3, 2 sin kuadrat x min 9 cos x plus 3 sama dengan 0 untuk batasnya antara 0 sampai dengan 360 derajat. Terakhir 4, 2 sin kuadrat x ditambah 3 cos x sama dengan 0. Batasnya adalah x lebih dari sama dengan 0, x kurang dari sama dengan 360 derajat. Selamat mengerjakan, semoga sukses. Dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.